Halo, ketemu lagi di minggu ke-6 kuliah digital ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Materi kali ini kita akan membahas mengenai satu materi yang cukup menarik ya, yang mengenai search, matching, profiling, and recommender system. Ya, di minggu-minggu sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana digital ekonomi bekerja, ya. Kemudian di minggu lalu kita melihat bagaimana network itu menjadi fundamental formulasi untuk melihat bagaimana behavior dari market dan juga dari society atau crowd yang disebut di sana. Nah, kali ini kita akan lebih ke arah penyedia layanan, di mana di penyedia layanan itu memberikan suatu solusi terhadap banyaknya pilihan yang dihadapi oleh market. Ya, seperti kita ketahui saat ini kita mengalami era yang disebut information overload, di mana informasi terlalu banyak, pilihan terlalu banyak, bahkan pilihan untuk berbelanja pun banyak, ya. Bahkan mungkin saling ada pertempuran antara penyedia layanan sehingga membuat end user atau market atau society itu bingung dengan apa yang dipilih. Jadi untuk penyedia layanan atau yang mempunyai bisnis menjadi suatu hal yang esensial, mempunyai strategi untuk memilihkan apa yang sesuai dengan kebutuhan marketnya atau kebutuhan pelanggannya. Di sini yang kita sebut sebagai recommender system berperan besar melihat kebutuhan dan menyediakan layanan yang sesuai. Ya. Di judul ini search, ya, search itu pencarian, matching itu pencocokan, profiling itu melihat spesifik needs dari orang atau sekumpulan orang, dan sistem untuk merekomendasikan. Ya, intinya sih yang kita bahas ini lebih kepada bagaimana recommender system bekerja dan bagaimana dia menjadi esensial untuk kelangsungan suatu usaha ya atau bisnis, terutama di era digital ekonomi. Ya. Kita mulai dari suatu buku yang sangat terkenal, mungkin rekan-rekan beberapa sudah banyak membaca, ya, yaitu yang berjudul Paradox of Choice. Ya, bagaimana buku ini karangan Barry Schwartz, ya, bagaimana saat ini yang tadi seperti yang saya ceritakan, kebanyakan pilihan itu menjadi paradoks. Ya, di sini juga ditulis kenapa more value itu justru yang less choice. Ya, too much choice, we spend too much time. Ya, kalau terlalu banyak choice, kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pilihan, ya, sehingga membuat kita sendiri tidak nyaman atau tidak sampai ke keputusan kita mau beli yang mana. Ya, ya, buku ini secara singkat menuliskan bagaimana dramatic explosion of choice, ya. Secara dramatik kita pilihan itu banyak sekali, dari pilihan yang sederhana, ya, seperti saya milih makan apa, sampai pilihan yang sulit seperti saya mencari jodoh, saya mencari pekerjaan, ya. Itu mempengaruhi bagaimana kita membalancing antara career dan family, dan juga kebutuhan kita sendiri, ya, individual needs, ya. Dan ini merupakan tadi sebut paradoks yang menjadi problem daripada dibandingkan solusi. Tadinya kita ingin solusi karena kita serahkan ke market atau society untuk memilih apa yang mereka inginkan, ternyata itu malah menjadi problem, ya. Dan bagaimana obsesi kita dengan banyaknya choice itu malah membuat kita merasa menjadi tidak terbantukan atau feel worse, ya. Jadi apa solusinya? Di sini dituliskan, ya, dengan mengeliminasi pilihan, ya, itu secara luar biasa mengurangi anxiety. Anxiety itu kegamangan, kegalauan dari shopper atau pembeli, ya. Caranya gimana? Kita analisa behavior mereka, sehingga orang seperti ini sepertinya akan melakukan hal apa, ya, melakukan hal apa itu yang kita akan berikan rekomendasi mereka akan membeli apa. Jadi intinya kita memprediksi sebenarnya mereka akan melakukan apa. Jadi kalau dalam konteks industri 4.0, 5.0, big data, AI, dan data analitik, kita mengimplementasikan, memprediksi seseorang itu akan konsumsi atau membeli apa, dan tentunya itu akan berdasarkan data-data yang kita punyai, ya. Nah, secara umum, ya, kita bisa gambarkan, ya,
Konsumer itu ya tadi saya sudah ceritakan sedikit, konsumer itu menghadapi banyak pilihan yang tentunya belum tentu pilihan terbaik. Kemudian banyaknya pilihan membuat mereka tidak punya waktu untuk memilih. Ya, jadi sekarang setiap layanan saling berkompetisi untuk memberikan produk, ya, produk atau services, dan pada akhirnya market sibuk memilih. Ya, terlalu banyak pilihan, sibuk memilih. Ya. Jadi mereka benar-benar harus dibantu untuk memahami apa yang menjadi pilihan mereka yang cocok. Dari segi bisnis sendiri juga tentunya mau menyasar market yang memang sesuai, tidak salah pilih dengan produk atau layanan yang mereka punya. Jadi di dalam dua sisi, dua-duanya saling membutuhkan. Kita keluarkan produk atau layanan yang kita inginkan, yang tentunya kita ingin yang mengkonsumsi adalah orang yang sesuai. Dari segi market sendiri juga ingin mengkonsumsi produk yang sesuai dengan mereka. Ya, konsumer itu menyediakan ya fuel, ya menyediakan itu banyak data, ya big data, ya, dan juga dari segi layanan saat ini sudah banyak algoritma untuk memberikan rekomendasi. Ya, nanti kita akan bicarakan banyak di belakang. Dengan menggunakan dua hal ini kita bisa membuat personalize, ya, customize, ya, personalize sesuai dengan karakter seorang, atau kita rubah produknya, kita custom sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, membuat choice yang relevan dengan atau kesempatan yang sesuai untuk market, ya. Dan tadi karena market itu mengalami banyak pilihan, maka ini merupakan suatu opportunity, ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah suatu opportunity yang akhirnya nanti akan menjadi engine juga buat layanan tersebut. Balik-baliknya itu akan satisfaction atau retention, ya. Jadi ini yang kita inginkan. Jadi secara filosofi kita bisa cerita, kita nggak bisa lagi berpikir menjual barang yang penting customer beli. Ya, mereka akan beli tapi mereka nggak balik buat apa, ya. Jadi kita ingin mereka mengkonsumsi, membeli, value-nya ada buat mereka dan mereka kembali ke kita, ya. Ini di sini ada website, ya, mungkin dicek nanti, ya, mengenai dari IE Spectrum, ya, dia menyediakan podcast. Ini sangat menarik bagaimana Spotify, suatu layanan musik, menggunakan machine learning, ya. Machine learning itu bagian dari big data untuk mengajari komputer untuk membuat keputusan, ya, menjadi core dari bisnis mereka. Nah, engine mereka itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada recommendation system, ya. Jadi sebenarnya mereka sangat rely dengan recommendation system atau recommendation engine yang mereka punyai menggunakan machine learning supaya pelanggan mereka mengkonsumsi barang atau lagu yang sesuai dengan selera mereka. Kalau tidak, pelanggan tidak akan meneruskan langganannya, dan ini sangat berbahaya. Jadi kita bisa lihat perannya sangat krusial dalam sebagai mesin ekonomi di sini. Ya. Nah, next ada satu buku yang cukup menarik, ya, bagus, ya, bukan hanya menarik, dari memperlihatkan recommendation engine mulai dari awal sampai akhir, ya, mulai dari pengertian filosofi sampai ke teknisnya dari Michael Schwartz, ya, terbitan MIT Press, ya. Jadi ini ada beberapa tulisan dari buku itu yang saya copy paste saja di sini. Paling enggak rekan-rekan di sini bisa melihat bahwa intinya itu adalah kata-kata ini dari satu buku yang kita baca di sini, ya. Pertama kali adalah recommender itu adalah tentang pilihan, ya. Jadi recommender itu berkaitan dengan membantu memilih, ya. Kemudian fungsi esensial dari recommender system itu adalah secara matematik, ya, atau secara formulasi atau secara algoritmik itu memprediksi preference, ya, selera dari seseorang. Jadi kita bisa lihat mathematically predicting personal preference itulah model machine learning, ya. Kemudian sejarah dari rekomendasi adalah bagaimana sebenarnya manusia dari sejak dulu, ya, itu mencari advice, mencari
mencari advice atau mencari masukan. Saya sebaiknya beli barang A atau B ya, saya sebaiknya naik pesawat A atau B ya. Kalau zaman dulu belum ada teknologi, kita nanya teman ya, kita nanya teman kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya teknologi, kita juga bisa nanya di sosial media. Tapi itu adalah proses searching ya, kita yang mencari ya. Padahal sebenarnya alangkah sangat enaknya kalau yang kita butuhkan itu sudah ada dalam menu. Itu namanya recommendation system ya. Saya masuk ke website ya, contohnya tadi Spotify. Dengan mendengarkan beberapa lagu, saya sudah diberikan menu bahwa sepertinya saya akan suka lagu-lagu ini. Jadi tanpa eksplisit ya, secara eksplisit kita menentukan nanya seperti advice, kita sudah diberikan advice tersebut atau sudah diberikan apa yang kita butuhkan ya. Kemudian yang keempat ini adalah recommender system, membuat teknik mass personalization. Nah, ini penting ya kalau kita bicara mengenai industri 5.0 yang pernah kita bahas di minggu kedua. Mass personalization, industri menciptakan produksi barang atau jasa secara massal, tapi masing-masing orang itu dilayani secara personalized. Itu zaman dulu nggak kebayang, karena cost-nya sangat mahal membuat barang yang berbeda-beda tiap orang. Membuat layanan berbeda-beda tiap orang itu sangat mahal. Tapi saat ini dengan semua layanan berjalan di atas platform, film, lagu, dan lain-lain, hosting dan lain sebagainya. Itu secara teknis mungkin dan secara ekonomis itu possible karena nggak mahal lagi. Ya. Nah, kemudian di sini ada dituliskan, coba kalau kita pikirkan, think of vast cloud even galaxy of data point. Jadi kalau kita lihat di luar angkasa dengan bintang-bintang yang di angkasa, kita lihat bagaimana bintang itu sebagai data point. Data point itu titik data yang menyatakan variabel atau preference dari seseorang. Ya. Maka kita bisa bayangkan semakin jauh bintang, jarak antar bintang, maka semakin berbeda. Semakin dekat, maka semakin sama atau similarity-nya tinggi. Nah, inilah konsep umum di data analitik yang kita sebut sebagai cluster, ya. Mengelompokkan orang berdasarkan kesamaan atau similarity atau distance-nya makin pendek ya. Kemudian terakhir adalah di sinilah human and machine alike atau manusia dan mesin ya. Saat ini menemukan cara untuk bekerja bersama-sama, mengumpulkan data ya. Manusia memposting informasi, mesin mengkolek informasi, mesin mengolah ya. Kemudian kolaborasi antara opini manusia yang dihitung oleh mesin membuat kita bisa mampu memprediksi apa yang dibutuhkan orang ya. Contohnya misalkan ya kalau kita pergi ke mana namanya ke liburan gitu ya, ke Bali gitu misalkan, tentunya orang akan meninggalkan kesan gitu ya. Bagaimana Pantai Kuta, bagaimana apa namanya Danau Batur dan lain sebagainya ya. Dan itu oleh mesin dikolek, ya. Dikolek, diberikan rating ya, sehingga kita manusia yang lain melihat itu sebagai suatu kolaboratif work ya. Oh, ternyata di Kuta itu enak kalau lagi sunset misalkan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya kalau kita cerita adalah recommendation engine itu adalah generator prediction. Generator prediction itu suatu alat ya, suatu entitas yang bisa mengenerate prediksi ya tentang sesuatu yang akan kita suka, yang akan kita engage ya. Engage itu kita akan terus-menerus gunakan atau manfaatkan, atau tentang sesuatu yang akan kita beli ya. Jadi ini adalah generator prediction. Ini suatu kata-kata yang menurut saya sangat bagus ya. Masih dari buku yang sama ya, ini beberapa tambahan lagi, yaitu kalau kita lihat saat ini teknologi yang ada itu let's say kita nggak punya recommendation system atau recommendation engine. Semua orang ya, setiap orang, setiap individu, setiap entitas akan jor-joran mengeluarkan produknya atau layanan, saling bertempur untuk itu ya. Maka
tidak ada yang membantu manusia untuk memprioritaskan mana yang sesuai dengan pilihan mereka. Dengan semakin banyaknya data, semakin banyaknya layanan, maka semakin kompleks. Ya. Jadi manusia sendiri, antar manusia perlu berkolaborasi, dan itu bisa dilakukan lewat sosial media. Saya bisa cerita misalkan, oh di Pantai Kuta itu sangat enak saat sunset atau sunrise gitu ya. Maka orang lain akan membaca. Ya. Tapi ini belum secara sistematis menjadi suatu rekomendasi, masih butuh suatu algoritma atau engine atau mesin untuk men-summary ya semua kolaboratif work dari manusia itu ya, dari publik, dari society, menjadi suatu sistem yang bisa merekomendasikan apa yang sesuai dengan keinginan saya. Ya. Keinginan seseorang tertentu ya. Kemudian secara otomatis dan secara algoritmik mengagregasi kolaborasi informasi tersebut, membuat rekomendasi engine atau sistem yang kita desain itu berkembang ya. Kemudian pada saat nanti recommender system itu menjadi sangat pervasif, ada di mana-mana, sangat mudah kita temukan hampir di semua aspek atau bidang pekerjaan, maka kita akan mengalami era di mana pengguna recommender sistem itu dimanfaatkan ya. Jadi tergantung kita memanfaatkan. Kita dari tadi bicara mengenai bisnis ya, tapi tentunya recommender juga banyak sekali sekarang kita temukan merekomendasi tentang pilihan calon presiden misalkan ya, pilihan capres, pilihan politik, pilihan penting lainnya ya, itu kita temukan di banyak hal ya, bagaimana kita direkomendasikan untuk memilih atau bertindak yang kita sebut sebagai social engineering sesuai dengan keinginan yang memberikan pekerjaan ya. Ya, simpelnya seperti ini. Kalau di bisnis kita punya advertising supaya orang membeli produk kita. Ya, tentunya advertising juga ingin memberikan advertising yang jitu ke orang-orang yang sesuai dengan produk yang dia beli, yang dia jual. Ya, di bidang lain juga gitu. Ya, orang yang ragu-ragu untuk memilih calon parlemen atau presiden dan lain sebagainya akan ditargetkan untuk memilih ya. Jadi ini sama saja. Intinya is the same business ya. Ya mungkin kalau lihat Cambridge Analytica dan lain sebagainya yang bermain dulu di Facebook dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan recommender system juga, bagaimana akhirnya mereka menjadi echo chamber, polarisasi yang kita sudah ceritakan di minggu lalu di materi tentang network ya. Semua rekomendasi, semua mesin rekomendasi, apakah secara eksplisit atau secara tacit, secara tidak eksplisit ya, pengetahuan umum, itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengatur berbicara mengenai behavioral economic ya, di mana behavior itu sebenarnya bisa kita setting ya, bisa kita engineer seperti social engineering yang saya bilang tadi, mendesain society supaya menerima ya suatu nilai yang kita propose ya, suatu etika, suatu hal yang mana yang bagus, mana yang jelek dan lain sebagainya. Menanamkan brand ke dalam otak mereka atau menanamkan suatu kondisi atau memberikan suatu tren dan lain sebagainya, itu behavioral economics ya. Dan algoritma mentransfer data menjadi rekomendasi yang relevan dengan cara mengkalkulasi dan mengurutkan korelasi dan co-occurrence antar user ya. Kemudian juga similarity berbasis item based ya. Item itu item atau produk yang kita beli ya, itu lebih cepat ya daripada yang user base. User base itu selera saya, selera teman saya gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail di sana ya. Kemudian ada juga penemuan tentang layanan ya, misalkan Discover Weekly. Contohnya, misalkan kalau sehari-hari kita, kalau saya di Android suka diberikan berita hari ini dan lain sebagainya. Ya, itu customize untuk saya ya. Dan untuk orang lain akan berbeda lagi ya. Dan yang terakhir adalah recommendation itu akan menjadi
engine ya, fire and fuel untuk mentransformasikan kita human, value dari human, karena kita pursue, mengikuti, mengejar apa yang menjadi interest kita ya dari vast information yang ada. Coba bayangkan kalau kita nggak punya recommendation engine, kita mungkin akan mengejar A, mengejar B, dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita mungkin nggak mengejar apa-apa, nggak dapat apa. Oke, itu mengenai buku. Saya harap rekan-rekan bisa membaca ya, sangat menarik ya. Nah, ini adalah mengenai search, karena salah satu judul dari frase di materi adalah mengenai search, dan tepatnya mengenai search engine ya. Apa sih bedanya search engine dan recommendation? Karena sehari-hari kita juga melakukan proses searching untuk memilah informasi. Jadi ini adalah sebenarnya head to head ya. Tapi ada bedanya tentunya search dan rekomendasi ya. Kalau di search itu kita user, kita tahu apa yang kita mau. Kita tahu apa yang kita cari ya. Misalkan saya ingin pergi ke bioskop ya, mencari informasi tentang misalkan aktor atau film atau direktur, kita tahu apa yang kita cari ya. Dan ini hasilnya itu adalah general ya. Jadi kalau saya si A si B mencari informasi tentang bioskop ya, itu hasilnya general ya, tidak melihat selera A dan B gitu ya. Si A si B diberikan hasil yang sama, karena kalau misalkan saya mencari film tentang sutradaranya tentang film tentang Harry Potter ya, tentunya yang ditampilkan untuk A dan B akan sama Harry Potter ya. Kemudian yang kedua adalah apa bedanya dengan sistem rekomendasi atau recommender system, adalah di mana user tidak tahu, seharusnya dia tidak tahu apa yang terbaik buat mereka, apa yang bisa mencocokkan dengan selera mereka. Kita bisa cocokkan selera mereka dengan selera teman-temannya, atau dengan algoritma-algoritma yang tersedia, nanti kita bicarakan lebih detail. Dan misalkan kita rekomendasikan adalah film baru, ya, film baru yang tentunya film baru itu adalah film yang kita pikir dia suka, ya kita lihat, kita prediksi dia suka. Kalau kita bisa prediksi apa yang dia suka, berarti kita tahu selera dia sebelumnya. Jadi memang harus ada proses learning-nya. Dan ini personalized. Untuk A misalkan suka film Harry Potter gitu ya, maka dia akan next-nya diberikan film Harry Potter. Untuk B suka film silat gitu ya, akan diberikan film-film silat. Jadi difference. Jadi yang satu search itu kita udah tahu yang kita mau. Kalau recommender system kita tidak tahu apa yang akan kita konsumsi. Jadi itu big difference between search engine dan recommendation. Ya. Nah, yang kedua adalah kita sebut matching. Nah, tadi kita berulang kali bicara mengenai rekomendasi. Nah, di dalam kita hidup di era digital ekonomi ini, dengan layanan yang ada di sekitar kita, kita sangat bergantung dengan namanya mencocokkan atau matching. Ya, matching itu banyak kita temukan sehari-hari. Contohnya ini matching dalam kita memilih film, ya, matching dengan selera kita, ya. Matching dengan memilih pekerjaan, misalkan Anda freelance, ya Anda punya banyak sekali pilihan, terus Anda akan pilih pekerja di mana, bergantung dari salary, working hour, environment, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sekarang matching dalam mencari jodoh, ya ini Tinder sangat terkenal untuk mencari jodoh, ya. Dan kalau kita pikir zaman dulu orang mencari jodoh nggak pakai internet, nggak pusing-pusing ya. Sekarang selalu banyak pilihan sampai akhirnya dikeluarkan suatu layanan yang khusus untuk itu. Ya. Dan juga mungkin mencari lagu, ya matching untuk selera kita di lagu. Jadi kita everyday kita berinteraksi dengan proses matching, ya. Bagian dari budaya manusia ya, human nature ya. Nah, dari sekian banyak pilihan dan dari sekian banyak selera, yaitu matching and recommender system di sini ya, dan dari sekian banyak pilihan, ini selera ya, ini selera, ini pilihan ya.
maka kita perlu melakukan proses matching, dan proses matching itu dibantu oleh recommender system. Ya. Nah, tentunya matching itu tiap orang berbeda, maka kita balik lagi personalized recommendation, rekomendasi yang sesuai dengan karakter seseorang, ya. Dan tentunya recommendation system yang dibangun oleh suatu layanan atau suatu layanan secara umum, ya, itu tujuannya adalah mereduksi tadi kita ceritakan information overload dengan mengestimasi relevansi. Jadi prosesnya itu memang tidak pasti karena penuh dengan prediksi, penuh dengan estimasi. Ya, tapi ini sudah mereduksi sangat luar biasa pilihan yang kita hadapi. Ya. Secara teknologi ini berbasis dari keilmuan di computer science, terutama information retrieval, ya, kemudian machine learning, ya, dan decision support system. Nah, kita masuk lebih dalam mengenai recommender system. Nah, kita bicara mengenai taksonomi. Taksonomi itu adalah gambaran besar, ya, petanya dari apa sih yang dibicarakan di suatu subjek tertentu, dalam hal ini adalah recommender system. Ya. Yang pertama, tentunya recommender system itu sendiri itu dibagi menjadi dua, personalized dan non personalized. Ya. Personalized itu apa? Personalized itu artinya kita menganalisa data dari user, kemudian contohnya adalah data pembelian, rating yang mereka berikan, kemudian relasi atau hubungan dengan user lain secara detail, dan kemudian kita memberikan customized recommendation. Jadi artinya kita menggali user, yaitu namanya personalized. Dan yang non personalized sudah kita duga, kita nggak perlu menggali lebih dalam. Ya. Yang kita lihat adalah popularity, ya, contohnya popularity berdasarkan item apa yang sering dibeli, ya. Jadi ini bersifat global, ya, bukan per user. User akan bisa melihat layanan, oh buku mana yang sering beli, buku mana yang sedang ngetrend, kemudian misalkan kalau di Twitter itu hashtag apa yang sedang menjadi trending, gitu ya. Top 10 movie, top selling book, most frequent process product itu berlaku general, ya, tidak personalized. Ya, tentunya karena general ini lebih mudah di manage dan kita tidak perlu menggali data lebih dalam mengenai si usernya. Nah, yang menarik tentunya personalized, ya, karena personalized itu yang paling relevan dengan konteks digital ekonomi saat ini, ya. Ada beberapa cara yang nanti akan kita bahas detail satu-satu, ya. Yang pertama itu berbasis konten, berbasis apa yang kita konsumsi, ya. Kemudian yang kedua berbasis kolaborasi. Kolaborasi itu pilihan kita dan pilihan peer kita atau kolega atau society memilih produk atau memandang produk itu. Jadi bukan dari isinya tapi secara general melihat produk itu seperti apa. Dan juga hybrid. Ya, di dalamnya juga banyak sekali, ya, ada berbasis memori, ada yang berbasis model, nanti juga akan kita bahas, ya. Nah, tapi ada hal penting yang harus kita tanyakan kembali, ya. Apa yang disebut rekomendasi yang bagus? Karena kita bicara rekomendasi, ya. Yang bagus adalah yang relevan ke kita, ya. Kalau nggak relevan ya berarti nggak bagus, ya. Yang kedua, diverse. Dia harus diverse. Tentunya selera saya dan rekan saya harus dipenuhi, ya, dengan cara yang berbeda, dengan pilihan yang berbeda, ya. Jangan sampai saya dan teman saya seleranya beda tapi direkomendasikan barang yang sama, ya. Tidak merefleksikan selera, ya. Berarti recommendation engine-nya kurang canggih, ya, untuk mencari pola yang lebih kompleks lagi, ya. Yang ketiga, jangan sampai kita direkomendasikan barang yang sama dua kali, ya. Misalkan saya sudah tidak mengkonsumsi atau tidak suka musik, ya, let's say misalkan saya tidak suka musik metal gitu, ya. Misalkan saya dikasih terus musik metal, nah itu nggak boleh juga, berarti dia tidak bisa membaca selera saya secara lebih tepat. Dan yang keempat, yang direkomendasikanlah barang yang ada. Jadi make sense. Jangan sampai rekomendasi taunya pas mau dikonsumsi barangnya nggak ada. Berarti dia tidak cukup cerdas juga. Jadi ini adalah beberapa contoh syarat rekomendasi yang bagus. Ya. Nah, kita bicara detail mengenai mekanisme direkomendasi sendiri. Ya. Yang pertama,
ada beberapa hal, ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah tentunya kolaboratif, ya, di mana data kita dan data community atau data peer atau data kolega atau data society itu dikumpulkan jadi satu, ya. Kemudian dihitung oleh suatu recommendation mesin, ya, dan kemudian dia mengeluarkan list, ya, mana yang direkomendasikan atas dasar data user dan data community. Rekomendasi ini kan dikirimkan kembali ke user. Nah, ini loh yang sebaiknya Anda konsumsi, ya. Nah, contohnya apa sih yang jadi populer saat ini? Apa sih yang banyak dikonsumsi oleh rekan saya? Lagu apa sih yang lagi banyak disenangi di orang-orang yang ada di sekitar saya, gitu ya. Jadi di sini karakteristiknya adalah perilaku dari use group yang direkomendasikan ke kita. Kolaborasi dari grup, ya, dari society, dari community, ya. Tidak perlu detail informasi yang kita konsumsikan, ya, tidak perlu terlalu detail lah, cukup sedikit saja, ya. Yang kita perlu mungkin cuma user rating dan apa yang kita beli. Kalau saya merating suatu produk tinggi dan saya juga beli produk itu, maka memang produk itu saya konsumsi dan kita lihat lagi di community atau di society itu juga banyak nggak yang melakukan itu, ya. Ada berbagai macam cara untuk meratingnya. Ada rating secara eksplisit, misalkan merating dari skala 1 sampai 5 gitu, ya. Atau implisit, misalkan yang lebih tidak jelas lagi, misalkan dari behavior, contohnya playlist itu isinya lagu apa, history of listening song, ya, lagu yang di like, ya, kemudian waktu yang dihabiskan untuk dalam suatu website dan sebagainya, ya. Nah, metodologinya ada dua, cukup penting di sini. Ada memory base, jadi memberikan rekomendasi itu berdasarkan perhitungan cepat, kalkulasi dari semua hal yang berkaitan dengan community dan konsumsinya, ya. Jadi langsung saja kayak Excel itu diurut, kemudian disortir mana yang paling populer dan lain sebagainya. Atau berdasarkan model. Kalau model kita gunakan machine learning. Nah, ini lebih kompleks lagi, ya. Nah, jadi create model yang cocok untuk community tersebut. Gambarnya adalah seperti ini, ya. Contohnya ini item base. Jadi kalau item base itu kita cek item apa yang banyak dikonsumsi di komunitas atau di society itu, ya. Misalkan ini ada buyer, ya. Dia membeli item A, ya. Tapi selain membeli item A, dia juga membeli item-item yang lain, ya. Maka item itu yang ini contohnya, karena semua mengkonsumsi item yang sama, maka item ini direkomendasikan ke society-nya, ya, ke community-nya, ya. Ke community-nya dia akan direkomendasikan ini karena di banyak orang yang item ini dengan item ini itu muncul, ya. Item itu muncul secara bersama-sama. Jadi item ini dan ini sering muncul bersama-sama, maka direkomendasikan ke yang lain, ya. Jadi item based collaboration filter algoritma itu menganalisa produk yang berasosiasi, ya, asosiasi dari produk, yang diambil dari rating user, kemudian user mendapatkan rekomendasi bagaimana mereka merating produk tersebut. Contohnya, kalau kita merating suatu buku atau film dengan skala yang sangat tinggi, ya, maka kita akan melihat buku yang top atau movie yang top yang mempunyai atribut yang similar muncul di kita, ya. Tapi kita punya problem juga, tidak selalu mudah memberikan rating buat user karena nggak semua user mau ngasih rating, gitu, ya. Jadi itu problemnya di kolaboratif. Kolaboratif itu kita lihat di Tokopedia, misalkan kalau kita barusan membeli barang, ya, kasih bintang, atau di GoFood kasih bintang, kan nggak semua orang juga mau ngasih bintang, ya. Jadi kita benar-benar rely ke orang-orang yang mau ngasih bintang, ya. Jadi ini simple sebenarnya. Clicking
contohnya clicking dress gitu ya, clicking food gitu ya, di GoFood, maka akan muncul food yang lain dan lain sebagainya ya. Kalau Anda tahu istilah ini, people who view this item also bought ya. Orang yang beli barang ini juga membeli barang. Nah, itu kita sering lihat. Yang kedua adalah user base. Ya, user base itu kita mengambil similarity dari taste, dari selera user. Ya, contohnya ini user A, ya, dia mengkonsumsi, membeli ya 2 buku ini. Ya, user B dia membeli 3 buku ini. Ya, di mana buku ini belum ada di A, ini belum ada di A. Ya. Maka direkomendasikanlah ke A. Karena apa direkomendasikan ke A? Karena A dan B itu adalah similar. Ya. Ya, oleh mesin recommendation engine dia dianggap similar. Ya. Jadi kalau dilihat ini kita nggak lihat itemnya dari base rating ya, tapi kita bisa kelompokkan ke orang yang seleranya sama. Ya. Dikelompokkan si A, dikelompokkan dalam si B, dilihat purchase history, behavior dan lain sebagainya, dikelompokkan maka kita rekomendasikan si A untuk membeli buku yang sama dengan si B. Ya, sorry. Contohnya kalau kita masuk pertama kali di YouTube, misalkan kita masuk di YouTube, kita memainkan lagu Beyonce misalkan, maka sistem ini akan mengcluster kita dengan orang-orang yang suka lagu Beyonce. Ya. Kemudian next song rekomendasikan adalah lagu-lagu yang mirip sama orang-orang yang suka lagu Beyonce. Ya. Nah, semakin kita sering berinteraksi dengan sistem, maka kita akan semakin personalize. Ya, walaupun pada akhirnya mungkin kita tidak sama dengan orang itu. Ya, jadi kita bisa lihat cluster orang-orang itu dynamically changing. Ya, jadi semua orang punya jalur sendiri-sendiri, punya selera sendiri-sendiri, dan semuanya deserve ya yang sama. Anda misalkan lihat di YouTube video mobil atau otomotif, maka akan banyak sekali. Jadi kalau saya lihat YouTube-nya si A, ya, maka saya akan tahu selera si A itu apa. Saya lihat YouTube-nya si B, akan saya tahu selera si B itu seperti apa. Ya, very easy. Ya. Nah, yang kedua adalah content base. Ini jadi bukan kolaborasi antar society atau antar publik atau antar orang yang berinteraksi dengan kita atau dengan community, tapi ini solely itu hanya dari fitur dari produk, ya, kontennya, fiturnya itu spesifikasinya. Ya, contohnya kita punya user, ya, user suka suatu produk dengan fitur tertentu, maka rekomendasi akan memberikan recommendation list yang diberikan balik ke user, yang isinya adalah show me more similar product. Ya, kalau buku itu ya buku-buku yang genrenya sama, ya, mirip dengan tadi. Atau kalau komputer yang speknya sama, kalau HP-nya speknya sama, kalau kamera yang spek yang sama gitu ya. Nah, karakteristiknya tentunya kita merekomendasikan user dengan produk yang similar ya, yang speknya sama, yang fiturnya sama. Tidak perlu data community, tidak perlu data orang lain suka apa, kita nggak perlu, karena kita tahu apa yang kita mau ya. Kemudian tentunya kita juga perlu melihat histori pembelian dia. Dia suka produk seperti apa ya. Kemudian kita komparasi ya, itemnya. Jadi misalkan nih contohnya, jika seorang user sudah membaca buku dari suatu author, maka dia membeli produk dari brand tertentu, maka kita asumsikan bahwa user tersebut mempunyai preference ke author yang dia beli bukunya atau ke brand yang sudah dia beli. Jadi ada peluang bahwa dia akan membeli buku dari author yang sama atau brand yang sama ke depan. Ya. Nah, itu konten. Jadi contohnya mungkin lebih mudah seperti ini. Ya, ini ada film Harry Potter. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat di IMDb atau dimanapun juga ya, kita lihat ini dari IMDb ya. Maka cara kerja dari content based recommender system adalah dia diberikan film, kalau dia suka film ini ya, dia akan diberikan film tentang film Harry Potter, ya. More Harry Potter movie.
atau genrenya more adventure, family, dan fantasy, ya, atau more dari sutradara Chris Columbus, ya, atau more dari aktornya, atau more yang lain yang berkaitan dengan konten. Jadi ini murni antara user dan konten yang dikonsumsi, ya. Listnya akan sangat banyak, dan setelah user itu membuat keputusan lebih lanjut, maka dia akan bisa memberikan target yang lebih detail. Misalkan mungkin user ini nggak suka Daniel Radcliffe, ya, si aktornya, tapi suka Harry Potter-nya. Jadi dia akan diberikan Harry Potter sampai habis, dan kemudian film-film yang genrenya sama dengan Harry Potter. Oke. Nah, yang ketiga adalah knowledge base. Nah, knowledge base ini lebih kompleks lagi, ya. Jadi kita punya user, ya. Kita punya tadi fitur atau konten, dan yang kita punya terakhir adalah knowledge model. Kita memodelkan pengetahuan, ya, pengetahuan dari orang yang akan mengkonsumsi, ya. Jadi yang dijawab lebih kompleks. Contohnya pertanyaannya, tell me what fits based on my needs. Jadi kita asumsikan komputer sudah tahu kebutuhan kita. Jadi komputer diminta memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, fits my needs, ya. Jadi di sini rekomendasi ini berbasis pengetahuan mengenai 3 hal, user, ya, jadi history dan lain sebagainya, kemudian item yang sudah dia beli, dan seleranya, dan atau hubungan antar ketiganya, misalkan user dan item, user dan preference, atau item dan preference, atau user dan preference. Jadi ada kombinasi antar ketiga hal ini, ya. Nah, karena banyak sekali, bukan banyak sekali, lebih banyak pilihan pembelajaran atau learning untuk membuat model rekomendasi, ya, maka dia tidak mengalami cold start problem. Apa itu cold start problem? Cold start problem itu adalah komputer no clue, ya, tidak ada petunjuk, tidak tahu apa yang harus direkomendasikan, ya. Jadi misalkan contohnya tadi, kalau kita masuk suatu layanan kayak di YouTube gitu, ya, awalnya komputer kan nggak tahu apa selera kita gitu, ya. Tapi sepanjang kita terus mengkonsumsi, komputer makin tahu. Nah, kalau ini komputer sudah punya pengetahuan, ya, mengenai item, mengenai users, ya, mengenai preference dia, ya. Jadi terus menerus akan sudah tahu, ya, dan dia akan deserve, ya. Namun karena ini kompleks, maka dia sifatnya adalah deterministik. Jadi nggak dynamic seperti YouTube gitu, ya, yang selalu berubah gitu, ya. Tapi ini deterministik karena faktor yang akan direkomendasikan tuh banyak yang dilihat, ya. Ada kombinasi beberapa faktor, ya. Dan biasanya adalah statik, ya. Tidak terlalu dynamic, ya. Dan next-nya dia hybrid. Nah, hybrid itu tentunya kita banyak sekali, ya. Ada model menggunakan user yang kita ceritakan tadi, menggunakan fitur, menggunakan model model yang sudah kita bangun berdasarkan 3 komponen tadi, atau berdasarkan suara publik, ya. Jadi kita gunakan itu bersama-sama. Dan ini kita lihat sering terjadi, ya, di layanan-layanan yang ada. Contohnya mungkin di GoFood, ya, di TikTok, ya, masing-masing punya mekanisme rekomendasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenis layanan yang mereka berikan, ya. Apa saja jenisnya? Ya, ada misalkan mix itu mengkombinasikan 2 metodologi secara bersamaan, ya. Ada switching. Switching itu pada kondisi tertentu dia pakai metode tertentu, pada kondisi lain dia pakai metode yang lain, ya. Jadi switch. Atau weighting. Weighting itu pembobotan. Bagaimana 2 atau lebih metode digabungkan, kemudian dikasih bobot, ya, mana yang lebih penting. Misalkan lebih penting user data dibandingkan knowledge model, ya. Atau mungkin kombinasi fitur, ya. Fitur dari metode A digunakan oleh metode B, ya. Fitur dari salah satu hasil dari metode A digunakan oleh metode B. Misalkan kalau di
TikTok kita lihat video terus gitu ya. Kita lihat satu video, kita suka, kita selesai nonton, kemudian akan diberikan saran untuk video yang mirip ya. Tapi pada saat kita mau keluar, ada rekomendasi video lain yang mungkin juga kita suka. Kalau kita konsumsi, maka kita semakin banyak dilayani dengan beberapa jenis video yang berbeda. Ya. Kemudian ada juga cascading, ya, hasil dari metode A kemudian ditingkatkan dengan metode B, ya, atau augmentasi, ya, hasil dari satu metode digunakan sebagai input untuk metode yang lain. Ya. Jadi ini hybrid. Bisa dicek ya, kira-kira suatu layanan itu menggunakan recommender system yang metode yang mana ya. Nah, ini ada beberapa jenis yang lain, recommender system yang lain, contohnya demografik ya. Demografik ini tentunya demografik adalah suatu hal yang sekarang mungkin kurang relevan ya, tapi masih banyak yang menggunakan ya. Demografik misalkan usia 20 sampai 30 mereka secara demografik akan mengkonsumsi apa ya. Walaupun kalau kita bicara digital ekonomi, demografi itu nggak granular, nggak detail menggambarkan selera masing-masing individu, karena mungkin dari 20 sampai 30 orang seleranya banyak sekali, ya, tidak harus sama gitu ya. Tapi on the other side ya, kondisi lain ini nggak kompleks, karena nggak kompleks jadi mudah dan banyak sekali industri yang menggunakan, karena sangat mudah ya. Dan tentunya untuk membuat algoritma ini kita harus melakukan market research ya tentang di suatu lokasi ya menggunakan survei dan kita kategorisasi dan lain sebagainya. Kita ingin tahu ya di suatu wilayah itunya selera untuk suatu demografi tertentu itu seperti apa ya. Dan tentunya dia tidak perlu history user rating ya. History dari user consumption, user rating kita nggak perlu, hanya demografi saja ya. Dan tentunya less kompleks daripada kolaboratif dan konten based RS yang sudah kita diskusikan tadi. Ada juga yang lain adalah utility based. Ya, ini cukup menarik ya. Membuat saran atau suggestion ya berdasarkan komputasi utility dari setiap objek ke user. Jadi setiap objek ya, setiap produk, setiap objek itu punya faktor penting yang dinilai oleh user ya. Misalkan misalkan GoFood ya, GoFood untuk sebagian orang itu adalah yang dinilai adalah praktikal, yang untuk bagian lain orang lain harga, misalkan daripada dia harus masak ya, mungkin lebih baik pakai GoFood atau variety ya, keragaman banyak pilihan makanan. Jadi setiap orang punya utility melihat fungsinya itu berbeda-beda dari suatu layanan ya. Masalah utama dari suatu sistem adalah bagaimana kita menggambarkan utility yang cocok untuk suatu individu tertentu. Si individu itu suka produk itu karena utility yang mana ya. Dan setiap industri itu mempunyai teknik yang berbeda untuk sampai pada kesimpulan kebutuhan user untuk suatu utility tertentu dan menggunakannya sebagai bagian dari pembuatan algoritma rekomendasi ya. Keuntungan utamanya adalah bisa untuk produk non produk atribut yang tidak berkaitan dengan produk ya, seperti contohnya reliabilitas vendor ya, branding misalkan ya, reliabilitas vendor, kemudian product availability, ketersediaan produk ya ke suatu utility ya. Nah, jadi contohnya ini bisa digunakan untuk mencek real time inventory, kemudian mendisplay ke user. Jadi bukan hanya berkaitan dengan produk yang dikonsumsi, tapi juga berkaitan dengan hal yang luas ya. Nah, implementasi praktikalnya apa? Kita sudah bicara banyak mengenai teknologinya, dan walaupun tidak terlalu detail, paling tidak kita sudah tahu bagaimana engine itu bekerja ya. Nah, practical implementation-nya contohnya kita punya di rekomendasi video ya. Bagaimana merekomendasikan video setelah seorang user selesai menonton video ya. Kita menggunakan beberapa metodologi yang umum, contohnya association rule mining. Nah, ini kalau sudah mengambil kuliah Big Data Analytics tahu nih, model association rule ya, mencari kemunculan data secara bersama-sama ya.
Dan kita akan menggambarkan probabilitas kemungkinan seorang user melihat video B setelah dia melihat video A. Jadi kemunculan video A dan video B itu bersama-sama atau berurutan itu segimana besar. Kalau semakin besar ya kita rekomendasikan. Atau yang kedua mungkin co-visitation. Seberapa sering dua video itu ditonton berurutan ya dalam waktu tertentu ya. Kalau kita tahu mungkin kayak di YouTube itu biasanya videonya itu satu kategori otomotif dan biasanya video yang dimunculkan itu adalah video dalam suatu waktu tertentu ya. Misalkan review mobil A itu yang dimunculkan dari review mobil terakhir ya. Yang tanggal-tanggal terakhir, bukan mobil terakhir, tanggal-tanggal terakhir ya. Segimana sering munculnya video A dan video B dalam jangka waktu seminggu misalkan ya, dan seterusnya ya. Ada juga tag recommendation, merekomendasikan tag dalam suatu berita, apakah berita itu berkaitan dengan berita ekonomi, politik, olahraga dan sebagainya, kita lihat konten beritanya ya. Ini caranya banyak juga ya. Kemudian rekomendasi blog ya. Blog itu bagaimana kita mencari blog yang relevan terhadap suatu query yang kita buat ya. Tentunya ini berbeda dengan kita mencari searching biasa ya, karena kalau searching biasa ya itu namanya proses document retrieval and ranking ya. Tapi kalau kita sesuaikan dengan selera kita, artinya kita punya bagaimana kita melihat isi dari blog ya, dan bagaimana kita membuat query yang cukup robust atau cukup handal untuk menyesuaikan dengan habit searching dari user. Kalau kita menggunakan Chrome, ya ada extensionnya, atau kita gunakan akun Google Chrome, ya itu sudah tersimpan itu habit kita di sana, ya. Atau recommendation berita, ya kalau ini sering sekali ini ya. Saya hampir setiap hari menemukan ya. Kalau menggunakan handphone, smartphone Android, ya pastinya ada Google News, ya. Google News itu adalah udah spesifik sesuai dengan kebutuhan kita karena kita di profile di Google, ya di Google account, ya. Nah, dia punya problem adalah bagaimana kita merekomendasikan berita yang fresh setiap hari dan relate dengan kita. Ya, tentunya yang ditampilkan ada yang relate dengan kita ya. Yang nggak relate itu nggak muncul. Dan kalau sudah direkomendasikan, bisa nggak kita rekomendasikan berita yang baru? Ya, contohnya dulu waktu beberapa saat yang lalu saya mengikuti berita mengenai Taliban di Afghanistan ya. Misalkan yang pertama ini setiap hari ada berita-berita baru tentang apa itu di kondisi perkembangan di sana ya. Dan kalau sudah ditujukan misalkan menceritakan hal yang sama, satunya di Detik, satunya di Kompas, maka di Google News itu kan dimunculkan salah satu saja, tidak dua-duanya ya. Ya ini yang memenuhi syarat yang kedua ya. Tidak boleh sama beritanya walaupun channelnya beda ya. Nah, setelah kita bicara banyak ya, kita bisa memikirkan kembali ya. Ternyata hidup kita ya, di era digital ekonomi ini kita dipenuhi dengan recommendation engine atau recommendation system di sekitar kita. Di mana setiap recommender system itu punya recommendation engine dan metodologi yang unik yang berlaku untuk cocok untuk layanannya masing-masing. Dalam kondisi nyata tidak ada recommendation engine yang powerful untuk semua. Yang ada adalah recommender engine atau algoritma yang cocok untuk layanan saya. Dalam prosesnya kita seperti menggunakan metodologi Scrum gitu ya. Kita coba yang engine yang A, kalau nggak cocok cepat kita rubah ke engine yang B, kita tidak cocok lagi kita rubah menjadi engine yang C. Ya, seperti itulah pada prakteknya. Jadi best practice-nya sampai saat ini sedang terus berkembang. Jadi ini salah satu mata kuliah yang masih cukup baru di industri juga sedang berkembang, tapi kita layak untuk mengamatinya sampai sejauh mana recommendation engine itu impact-nya besar di lingkungan kita. Ya.
Nah, hal yang terakhir yang kita bicara adalah implikasi. Ya, kita balik lagi ke pertemuan minggu kedua atau ketiga, saya lupa, yaitu mengenai industri 5.0, di mana satu message-nya itu adalah mass customization, mengcustom secara massal. Kita custom, kita rubah-rubah produk itu secara massal, kita produksi massal dan kita custom. Dan ini memenuhi requirement atau memenuhi label yang diberikan untuk industri 5.0, yaitu mass personalization industry. Massive personalization, industri yang memproduksi secara masif dan personalized, yang menggunakan data dan analitik, tentunya big data, data analitik, dan lain sebagainya, untuk memahami dan memprediksi kebutuhan market as a whole, ya, dan juga individu ya masing-masing. Baik, ini adalah mata kuliah kita untuk hari ini. Saya harap semuanya bisa memahami mata kuliahnya, materinya maksudnya, dan bisa didiskusikan di kelas dengan pengajarnya masing-masing. Saya tutup kuliah kita sampai sini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.